Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang kakek pemulung yang hilang tenggelam di Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Korban tenggelam dan hilang saat mencari limbah plastik karena perahu yang ditumpanginya bocor dan terbalik. Menggunakan 2 perahu karet, tim gabungan melakukan pencarian dengan metode membuat pusaran air agar jasad korban bisa timbul di permukaan air kali. Dan benar saja, berselang 2 jam pencarian, jasad Hasan pria 82 tahun warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat berhasil ditemukan. Jasad korban ditemukan sekitar 5 meter dari lokasi titik awal korban dikabarkan hilang. Korban dilaporkan tenggelam dan hilang Jumat sore saat tengah mencari limbah plastik karena perahu yang dinaikinya bocor dan terbalik. Katanya sih dari perahunya ya bocor apa gimana gitu. Tahu itu aja tahu saya. Di dalam pencarian operasi SAR di hari kedua ini korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Untuk jarak penemuannya kurang lebih 5 meter dari lokasi kejadian. Usai dievakuasi dengan menggunakan ambulans, tim gabungan membawa jasad korban ke rumah duka. Dari Jakarta, Miftahul Gadi, iNews melaporkan. Senator memberi jajanan kepada jemaah sholawatan di Kediri, Jawa Timur ditetapkan sebagai tersangka praktik penjualan makanan kadaluarsa. Sebelumnya 155 peserta jemaah sholawatan mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi jajanan yang didapat dari tersangka. Polisi menetapkan Ani Fatul Fauziah sebagai tersangka praktik penjualan makanan kadaluarsa. Wanita 44 tahun ini merupakan pemilik toko dan gudang sekaligus donatur paket makanan yang dibagikan kepada jemaah sholawat peringatan Maulid Nabi Muhammad hingga mengalami keracunan massal. Saat gudang milik pelaku digerebek, polisi menemukan ribuan makanan dan minuman yang sudah kadaluarsa. Kepada polisi, Ani mengaku menjalankan bisnis penjualan makanan dan minuman kadaluarsa sejak 6 bulan terakhir. Pelaku sengaja membeli lalu menghapus dan mengganti keterangan batas waktu kadaluarsa sebelum dijual kembali dengan harga murah. Sehingga pembeli tidak menyadari jika makanan dan minuman yang mereka konsumsi sebenarnya sudah kadaluarsa. Kita geledah, didapati bahwa di gudang tersebut terjadi modus praktik penghapusan tanggal kadaluarsa. Jadi barang-barang di gudang semuanya kadaluarsa. Namun oleh tersangka dengan mempekerjakan pegawainya dihapus menggunakan alat-alat yang sudah disiapkan, diganti dengan kadaluarsa yang masih baru sehingga barang tersebut seperti layak dikonsumsi. Sebelumnya 155 peserta jemaah sholawatan di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri mengalami keracunan massal usai mengkonsumsi jajanan yang didapat dari pelaku. 10 orang diantaranya dirawat di rumah sakit dan sisanya diperbolehkan pulang setelah kondisinya membaik. Sementara pihak panitia mengaku tidak menyediakan konsumsi bagi peserta dan jajanan diberikan donatur yang tinggal di sekitar lokasi. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan peserta baik lokal maupun mancanegara mengikuti lomba maraton berskala internasional yang digelar selama 2 hari di Istora Senayan Gelora Bung Karno, Jakarta. Akibat acara ini, sejumlah ruas jalan di Jakarta ditutup mulai dari kawasan GBK hingga Bundaran HI dilakukan penutupan jalan kemarin dan hari ini mulai pukul 4 hingga 8 pagi. Berikut laporan Wenda Nura selengkapnya. Ya pemirsa, hari pertama Jakarta Running Festival atau lomba lari berskala internasional ini berlangsung dengan sangat meriah. Bagaimana tidak, lomba lari dengan jarak 5 km dan juga 10 km ini diikuti oleh 10.000 peserta. Dan saat ini saya sudah bersama salah satu peserta di Jakarta Running Festival. Oke, halo, selamat pagi Kak. Pagi. Kakak dengan kakak siapa, maaf? Aku Innova. Kak Innova. Kak, gimana nih tadi lomba maratonnya? Seru banget, rame. Gila, banyak banget orang-orang di sini, runnersnya, antusiasnya keren banget. Terus kan kita clear area ya, jadi benar-benar tracknya itu gede, jadi nggak numpuk gitu. Kalau kakak sendiri ikut kategori lomba yang mana tadi, Kak? Aku tadi 10 kilo. Yang 10 kilo berarti ya. Oke, tapi gimana ini tadi maratonnya? Dapat juara gak?
Tentu tidak. Aku hari ini lari happy-happy aja, nggak ada target, yang penting finish strong. Oke Kakak, terima kasih. Ya itu dia pemirsa, jadi di Jakarta Running Festival ini tidak hanya ada lomba maraton aja, tapi juga ada pameran-pameran seperti pameran kuliner, juga ada festival musik. Dan Jakarta Running Festival ini juga masih akan berlangsung hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 dan akan ada penutupan jalan mulai dari kawasan GBK hingga ke Bundaran HI. Jadi untuk Anda pemirsa yang akan melintas di kawasan tersebut, mungkin bisa dicari alternatif jalan lainnya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Kabupaten Boyolali mampu meraup cuan dari hobi memelihara ikan mas koki. Berkat ketelatenannya, kini ikan mas koki peliharaannya laris manis diburu pembeli hingga ke mancanegara. Siapa yang tidak kenal ikan mas koki? Bentuknya yang gembul serta gerakannya yang seperti menari saat sedang berenang membuat ikan lucu berekor 3 ini mampu menghipnotis penggemarnya. Ini yang menginspirasi Minto, warga desa Wajaklor, Kecamatan Boyolangu, Tulung Agung, membudidaya ikan mas koki. Saat ini ada beragam jenis ikan mas koki yang menjadi koleksi Minto, mulai dari panda, tricolor hingga rancu. Minto mengaku tertarik menggeluti hobi ini karena perawatan dan pemeliharaannya tidak begitu sulit, cukup dengan memperhatikan kebersihan air serta memberi pakan secara teratur. Cuman kendalanya ada di musim-musim, mau musim pancaroba ya, musim kemarau itu. Itu kebanyakan ikan sakit ya kalau di sini hitungannya. Soalnya cuacanya dari musim panas ke musim dingin. Selain hobi, Minto juga sukses menghasilkan cuan dari kelucuan ikan mas hias ini. Satu ekor ikan mas koki bisa dijual seharga Rp1.500 hingga Rp10.000. Dengan rata-rata per bulan, Minto mampu mendapatkan uang hingga Rp400 juta. Ikan mas koki milik Minto laris manis, diburu pembeli hingga ke mancanegara. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. MNC Diversity menggelar kuliah umum di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta Pusat. Kuliah umum kali ini menghadirkan Executive Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, sebagai pemateri. Bertajuk Resilient Character of Young Generation, Integrating Moral Values and Professionalism, MNC University kembali menggelar kuliah umum di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat. Kuliah umum ini menghadirkan 2 pemateri utama, yakni Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Keduanya membakar semangat mahasiswa agar mampu memiliki karakter yang tahan terhadap tantangan dan bangkit setelah mengalami kegagalan, baik saat menjadi mahasiswa atau nanti ketika terjun ke industri pekerjaan. Kita harus punya integritas. Integritas sangat penting. Banyak orang tidak konsisten dari apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Ya. Ini nanti saya berikan satu contoh pengalaman. Ya, karena integritas itu membangun trust dan reputasi. Lalu juga mampu berkomunikasi. Banyak orang pintar, tapi tidak bisa komunikasi. Artinya tidak bisa bekerja sama. Dan itulah yang membutuhkan kolaborasi. Dan tadi seperti disampaikan sebelumnya, karakter sangat penting. Acara ini digelar untuk memberikan bimbingan dan gambaran kepada para mahasiswa MNC University ketika nantinya akan berkarir di dunia kerja. Dan ini sangat penting karena tentunya untuk mahasiswa di kemudian hari ketika mereka berkarir, ketika mereka bekerja, dan bahkan sekarang ketika mereka juga duduk di bangku perkuliahan memiliki karakter yang resilient itu sangat penting. Ini bagian dari program kita di mana kegiatannya salah satunya adalah kuliah umum dengan menghadirkan high profile speaker yang memang direferensikan oleh Bapak Hari sendiri. MNC University rutin menggelar kuliah umum dengan menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman yang diharapkan bisa memacu semangat para generasi muda untuk meraih kesuksesan. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengamankan 2 kapal asing berbendera Singapura yang melakukan penggerukan pasir tanpa izin di perairan Batam, Kepulauan Riau. Dari 2 kapal yang diamankan terdapat muatan lebih dari 20.000 ton meter kubik pasir ilegal. Kapal pengawas Orka 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengamankan kapal Zousun 9 dan kapal Cheng 6 yang tengah melakukan penyedotan pasir laut di perairan Nongsa, Batam. Saat diamankan, kapten kapal tidak bisa menunjukkan dokumen dan izin pengerukan serta penambangan pasir di perairan Indonesia. 2 kapal asing ini terindikasi melakukan penambangan pasir laut di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Parahnya, dalam 1 bulan terakhir, kapal asing ini sudah 10 kali masuk ke perairan Indonesia untuk melakukan pengerukan pasir. Secara regulasi, KKP belum mengeluarkan izin kepada siapapun terkait operasional pengelolaan hasil sedimentasi. Dari kapal pengisap pasir yang membawa 10.000 ton meter kubik pasir ini, terdapat 16 orang ABK, di mana 2 orang WNI, 1 orang warga Malaysia, dan 13 warga negara Tiongkok. Ya, di tengah jalan menemukan papasan dengan kapal ini. Jadi, ketika tahu bahwa ini dredger, perintah beliau periksa, hentikan periksa. Kami lakukan pemeriksaan dan ternyata kapal ini tidak ada dokumennya. Tidak ada dokumennya, yang ada dokumen pribadinya nahkoda. Aktivitas ilegal 2 kapal asing ini berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah per tahun. Saat ini kedua kapal ditahan di perairan Batu Ampar, Batam dengan penjagaan ketat petugas KKP. Sementara ABK dan nahkoda kapal masih dalam pemeriksaan penyidik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yonusa, iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto berseloroh ketika berpidato di acara Forum Legislator PKB di salah satu hotel di Jakarta kemarin. Seloroh Prabowo yang mengundang gelak tawa hadirin itu berkisar soal dasi yang dikenakannya yang selaras dengan lambang-lambang parpol. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh, tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Saat berbicara di hadapan hadirin, awalnya Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku sengaja mengenakan dasi warna hijau hari itu karena hadir dalam acara Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang berbasis Nahdlatul Ulama alias NU. Seloroh ini pun kontan mendapat aplaus dari para pemimpin, pengurus dan anggota PKB yang hadir dalam acara Forum Legislator PKB tersebut. Yang menarik, kelakar Prabowo tidak sampai di situ. Prabowo yang juga Ketua Umum Parpol Gerindra ini juga berkelakar akan mengenakan dasi warna merah apabila hadir di acara atau forum PDI Perjuangan yang identik dengan warna merah. Saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas. Ya kan? Dalam momen yang digelar PKB itu, Prabowo juga mengingatkan ke seluruh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk tidak mencuri uang APBD dan APBN. Peringatan tersebut juga ditujukan Prabowo kepada kader partai yang nantinya ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet pemerintahannya. Tidak hanya mencicipi bakso Malang sekaligus makan siang, Suswono juga menyempatkan diri untuk menyapa kepada sejumlah pengunjung di kedai bakso tersebut. Cawagup nomor urut 1 Jakarta ini beberapa kali menghampiri pengunjung untuk sekedar berbincang dan berdialog singkat. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari belanja masalah terkait UMKM di Jakarta. Suswono yang juga mantan Menteri Pertanian pada tahun 2009 hingga 2014 ini menegaskan pasangan Ridho telah menyiapkan program kerja untuk mendukung UMKM.
Salah satunya adalah program ketupat atau kredit tanpa bunga akses cepat untuk mendapatkan kredit dana hingga 10 juta rupiah tanpa bunga. Sementara itu paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno melanjutkan kampanyenya ke ribuan relawan dan simpatisan mereka di Indoor Velodrome Jakarta Timur kemarin. Acara yang diberi tajuk Town Hall Meeting Jakarta Menyala itu dihadiri pula komedian Lis Hartono atau Cak Lontong yang merupakan ketua tim pemenangan pasangan Pramono Rano. Dalam acara tersebut, Pram Rano mengaku yakin akan memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Keduanya juga berjanji mempermudah akses melamar kerja hanya dengan ijazah SD, penyamarataan layanan sekolah gratis, serta menaikkan insentif RT dan RW menjadi 2 kali lipat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Di tempat lain, Cawagup Jakarta nomor urut 2, Kunwardana Abiyoto juga mengisi kegiatan bahasa kampanye dengan bersosialisasi. Sosialisasi ini sekaligus untuk menyampaikan program-program unggulannya bersama pasangannya Cagup Dharma Pongrekun. Kemarin Kunwardana menemui rekan sejawat dan para alumni SMP Negeri 60 Jakarta di kawasan Petojo, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan ini, Kunwardana menyampaikan visi misi dan program unggulannya bersama pasangannya Dharma Pongrekun. Kun kembali menyebutkan akan menyediakan internet gratis untuk menyejahterakan warga dan mengurangi kesenjangan sosial. Lewat internet gratis ini, ia juga berharap bisa meningkatkan pendapatan ekonomi secara digital sekaligus mendorong produktivitas masyarakat. Pemirsa, bagi Anda yang gemar makan mie ayam tapi bosan makan mie ayam yang itu-itu saja, di kawasan Blok M Jakarta Selatan ada mie ayam kekinian yakni mie ayam chili oil. Dan meski berlokasi di tenda pinggir jalan, namun tenda mie ayam ini selalu ramai pembeli bahkan sampai antri. Berikut liputan Giselia Nurrahma. Pemirsa, kali ini saya akan ajak Anda untuk makan bakmi kekinian yang katanya khas anak Jakarta Selatan nih. Lihat nih, ini baru buka aja, antrinya udah panjang banget. Jadi saya mau langsung ikut antri dulu nih buat pesen. Yuk, yuk. Pemirsa, ini makanan saya udah dateng, banyak banget ya. Nggak salah namanya bakmi kekinian khas Jaksel, karena emang ini bakminya toppingnya lengkap, banyak banget. Nah, di sini ada 4 jenis saya pesen. Ada bakmi kuah cili komplit, bakmi dry cili komplit, ini ada bakmi dry gurih komplit, dan juga bakmi kuah gurih komplit. Nah, masing-masing di sini ada 1 jenis gitu ya. Nah, mending kita yang paling best sellernya dulu nih. Ada bakmi kuah cili komplit. Nah, ini yang saya makan namanya bakmi cili, namanya panjang nih pemirsa. Namanya ada bakmi kuah cili komplit. Nah, ini beneran komplit karena toppingnya banyak banget tuh. Yang pertama, ini ada chicken katsunya. Wah, lihat nggak? Ada chicken katsu. Terus yang kedua, ada fishball. Ada fishballnya, ada otak-otaknya juga, dan wah, ini kesukaan saya banget nih pemirsa. Ada dagingnya nih, ada daging sapi, ada beefnya. Wah, ini coba kita rasain dulu kali ya. Kita aduk-aduk dulu. Nah, ini kalau dilihat dari tipe mie-nya ini tipe yang tebel, terus teksturnya keriting gitu. Pedes nggak ya? Coba. Pemirsa, ini kan namanya chili komplit ya. Chili itu artinya cabai, tapi ini rasanya bagi yang nggak terlalu suka pedes, ini enak nih. Rasa segernya ada, pedesnya ada sedikit. Terus juga gurih, asinnya pas banget, enak. Nah pemirsa, ini
Namanya bakmi dry gurih komplit. Jadi ini rasanya nggak pedas sama sekali, lebih gurih, lebih asin, dan ini cocok nih buat anak-anak, cocok banget. Tenang, ini toppingnya juga komplit banget, masih sama kayak yang chili oil tadi. Ini enak banget sih rasanya. Jadi ini buat pemirsa yang pengen cobain bakmi kekinian, toppingnya banyak banget dengan harga yang affordable, ini langsung aja datang ke salah satu kedai bakmi yang ada di Jalan Kiai Maja, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Giselian Nurrahma bersama juru kamera Dimas Winardi. Sampai jumpa, lanjut makan ya. Pemirsa, bagi Anda yang suka berwisata ekstrim, wisata river tubing di kaki Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur, wajib Anda coba. Menyusuri sungai yang memiliki aliran deras dan jeram berbatu semakin menambah serunya sensasi petualangan. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Dan panorama alam lereng Gunung Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Salah satu wisata yang wajib dicoba saat berkunjung ke desa wisata ini yaitu wisata river tubing atau susur sungai menggunakan ban. Menyusuri Sungai Wonosari yang memiliki arus deras sepanjang kurang lebih 2 km di bawah rimbunnya hutan pinus semakin membuat wisatawan betah. Wisatawan juga akan merasakan sensasi tersendiri saat melewati jeram dan meliuk-liuk di antara bebatuan sungai. Pasti memacu adrenalin. Meski terkadang harus tercebur ke sungai karena derasnya arus, namun para pecinta wisata air ini tak perlu takut. Lantaran sejumlah petugas sudah bersiaga membantu dan menolong wisatawan. Seru banget. Menguras adrenalin pokoknya wis. Jatuh tadi? Iya, sempat jatuh. Tapi seru sih. Wisata river tubing Wonosari berada di sisi selatan Kabupaten Lumajang atau berjarak sekitar 2 km dari pusat kota Lumajang. Anda tertarik untuk mencoba keseruan menyusuri Sungai Wonosari ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.